Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 66-70. Tapi ketika tangan mencapai udara, itu berhenti bergerak. Ye Junlin meraih pergelangan tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. "Siapa kamu? Lepaskan aku." Gangster itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam. Bang! Ye Junlin meninju wajah gangster itu, dan wajahnya langsung roboh, darah berceceran. Gangster itu menjerit histeris. Beberapa gangster lain juga ditangani oleh King Long dan Qilin. Beberapa bajingan bergegas pergi dari sini. Para gangster yang dipimpin juga mengancam, "Pak Lu, kamu masih berani menelepon seseorang? Tunggu, aku akan menelepon Kakak Hu." Lu Suewen dan istrinya memejamkan mata dengan keputusasaan di wajah mereka. Saudara Hu yang mereka bicarakan adalah ular lokal di desa di kota, dengan 50 atau 60 gangster sosial di bawah komandonya, yang berani melakukan apa saja. Setiap hari, saya mengumpulkan biaya perlindungan dari penduduk dan pedagang untuk mencari nafkah. Siapa saja yang tidak membayar, atau terlambat membayar, tidak dapat dihindari untuk dipukuli dengan kejam dan bahkan kakinya patah. Saudara Hu bahkan lebih kejam dan pernah dipenjara sebelumnya. Di desa di kota, ketika saudara Hu disebutkan, semua orang ketakutan. "Terima kasih, adik kecil. Mengapa kamu tidak segera pergi?" Lu Suewen tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Paman dan bibi adalah aku. Aku adalah Ye Junlin." Kata Ye Junlin bersemangat, "King's Landing, apakah ini benar-benar kamu? Senang melihatmu." Lu Suewen dan istrinya berteriak kegirangan, putra meninggal. Satu-satunya rezeki mereka sudah habis. Sekarang melihat Ye Junlin, mereka memikirkan putra mereka, dan keduanya patah hati. "Paman dan bibi, jangan khawatir. Aku akan menjadi putramu mulai sekarang, dan aku akan menjagamu selama sisa hidupmu, tidak ada yang bisa menggertakmu." Saat Ye Junlin melihat memar di wajah dan leher Lu Suewen dan istrinya, dia terbakar, mengambil risiko. Bajingan ini bahkan tidak mengampuni orang tua itu. Lu Suewen melirik ke bawah, dan segera berkata, "Junlin, kamu cepat pergi, mereka pasti sudah memberitahu Kakak Hu akan segera datang. Jika serius, kamu akan pergi ke rumah sakit atau bahkan menjadi cacat. Anak-anak, kamu harus segera pergi." Ibu Lu Yunting juga mendorong Ye Junlin dan menyuruhnya pergi. "Paman dan bibi, aku pergi, apa yang kamu lakukan?" tanya Ye Junlin. "Tidak apa-apa, kita hanya akan dipukuli. Selain itu, hidup kita tidak berharga. Kamu harus hidup dengan baik dan mengembalikan kepolosan Yuntingku." Balaskan dia. Pada titik ini, Lu Suewen sudah menangis. Ye Junlin menghibur, "Paman dan bibi, jangan khawatir, sekarang aku cukup kuat untuk tidak hanya melindungimu, tapi juga membalaskan dendam Yunting." Tampaknya kengerian saudara Hu mengakar kuat di hati orang-orang. Ketika Lu Suewen dan yang lainnya menyebut saudara Hu, mereka akan takut. Itu juga menunjukkan bahwa Lu Suewen dan istrinya sering diintimidasi. "Cepatlah, nak, akan buruk jika kamu lelah." Ibu Lu Yunting hendak menangis, dan melihat ke bawah dari waktu ke waktu. "Paman dan bibi, tidak apa-apa denganku di sini. Aku ingin melihat berapa berat Kakak Hu ini." Ye Junlin menoleh ke Qilin dan berkata, "Biarkan Lao Jiu dan yang lainnya datang ke sini dulu." Qilin mengangguk, "Mengerti, ayo pergi. Nak, ini benar-benar berbahaya." "Tidak, aku tidak bisa pergi. Mereka ada di sini." Lu Suewen berkata dengan ngeri. Semua orang melihat lusinan orang muncul di gang, membawa tongkat dan senjata lain di tangan mereka. Pria terkemuka mengenakan rompi dan memiliki tato harimau di tubuhnya. Itu tampak mengancam. "Orang yang memukul adikku, keluar." Dari jauh, saudara Hu meraung. Warga sekitar ketakutan dan segera menutup pintu dan jendela.
Saya takut darah akan terciprat ke mereka sebentar lagi. Begitu saudara Hu mengeluarkan suara, kedua lelaki tua itu gemetar ketakutan dan memeluk lengan Ye Junlin dengan erat. Ye Junlin menepuk mereka, paman dan bibi tidak takut. Segera saudara Hu membawa puluhan gangster ke tangga. Itu dijaga oleh Qilin dan King Long. Melihat momentum keduanya, ekspresi Brother Hu berubah. Ada aura pembunuh pada kedua orang ini, yang membuatnya merasa sedikit berbahaya. Siapa yang memukul saudara laki-laki saya? Saudara Hu bertanya. Dia adalah ular kepala desa di kota. Kalau mau dapat uang nggak usah ambil, langsung pungutan biaya perlindungan. Kalau suka perempuan tinggal ambil dan tidur, tidak ada yang pernah menentang keinginannya. Belum lagi seseorang yang memukulnya, jadi saudara Hu sangat marah. Ambil semua bajingan di sini secara pribadi. Ye Junlin tersenyum, ini aku. Ini gila, kerabat Lu Suewen, kamu sangat berani, beraninya kamu memanggil seseorang untuk mengalahkan saudaraku, lihatlah bagaimana aku akan membunuh kalian dua tetua di masa depan, abadi. Saudara Hu mengancam di depan Ye Junlin. Lu Suewen dan istrinya ketakutan, dan segera memohon belas kasihan, Kakak Hu, keponakanku tidak masuk akal, maafkan aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya, jika seseorang kehilangan lengan, lupakan saja. Saudara Hu mencibir, 500.000. Lu Suewen dan istrinya seperti disambar 5 halilintar. Tidak, mereka masih muda, bagaimana mereka bisa kehilangan lengannya, Kakak Hu? Jika kamu menginginkan senjata, kami berdua akan menggantinya. Lu Suewen menangis dan memohon. Itu tidak akan berhasil, apa gunanya memiliki dua lengan abadimu? Hei, apakah kalian bertiga mendengar itu? Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Saat ini, suara mobil terdengar dari gang, satu demi satu. Ini juga menarik puluhan pang seperti Brother Hu. Mereka berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat Lusinan Fan di parkir di luar. Wow, banyak orang bergegas turun dari mobil, dan itu adalah masa hitam. Yang lebih menakutkan adalah sekelompok orang ini semua bergegas ke halaman. Kerumunan padat berkumpul di halaman kecil ini, dan bahkan terlihat agak ramai. Saudara Hu dan 40 atau 50 bajingan dikepung di tengah. Di sekitar mereka adalah orang-orang ini juga memegang tongkat di tangan mereka, menatap mereka. Hu, Kakak Hu, aku menghitung lebih dari 200 orang, termasuk yang tidak masuk, diperkirakan 300 orang. Kata seorang gangster dengan gemetar, apa, 300 orang? Saudara Hu dan sekelompok besar gangster terkejut. Mereka melihat sekeliling dan melihat masalah. Orang-orang di sekitar mereka semuanya kuat dan kuat, dengan tatapan pembunuh yang samar-samar di tubuh mereka. Mereka tampak seperti preman senior. Ini benar-benar berbeda dari bajingan mereka. Diperkirakan tidak masalah bagi satu orang untuk mengalahkan 5 atau 6 dari mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Bahkan saudara Hu pun gemetar. Pada saat ini, dikelilingi oleh kerumunan, sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah Lao Jiu, diikuti oleh master ketiga dan bos besar lainnya. Ini Be Lao Jiu, ini master ketiga. Apakah ini Cheng Donglong Ye? Apakah ini Cheng Nanwanye? Saudara Hu sudah ada sejak lama, jadi dia tahu semua tokoh besar di Suhang. Di mata tuan ketiga, dia paling banyak adalah adik laki-laki. Belum lagi di depan Lao Jiu, saya kira dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi adik laki-laki. Tuan Jiu, apakah embusan angin itu membawamu ke tempat sekecil itu? Kakak Hu membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja Lao Jiu, 7 atau 8 kakak laki-laki, sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka langsung menuju tangga, dan dengan hormat berkata kepada Ye Junlin di lantai atas, Tuan Ye, tolong beritahu saya sesuatu. Apa?
Saudara Hu dan yang lainnya sama sekali tidak terbayangkan ketika mereka melihat pemandangan ini. 9 bos tua sangat menghormati Ye Junlin. Apa identitas pemuda ini? Semua orang panik, bahkan Lu Suewen dan istrinya tercengang. Dia memandang Ye Junlin dengan tak percaya. Anda bisa tahu dari sikap saudara Hu betapa kuatnya orang-orang ini. Tapi mereka sangat menghormati Ye Junlin. Ye Junlin melambaikan tangannya. Mereka menindas ayah dan ibu angkatku. Kamu bisa mengetahuinya. Setelah berbicara, Ye Junlin membawa Lu Suewen dan istrinya ke kamar. Setelah menerima instruksi, Lao Jiu berbalik perlahan, menatap saudara Hu dan yang lainnya dengan senyum ganas. Pukul aku sampai mati. Jangan pegang tanganmu. Mendengar ini, saudara Hu dan yang lainnya ketakutan. Hampir pingsan, terburu-buru, lebih dari 300 preman bergegas menuju Brother Hu dan yang lainnya. 56 orang saudara Hu sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Mereka semua jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 3 detik, tapi preman itu benar-benar mulai. Semua tongkat menyapa tubuh, itu benar-benar pukulan maut. Saudara Yuki dengan cepat jatuh ke genangan darah, tubuhnya berkedut terus-menerus. Yang lain tidak jauh lebih baik, semuanya dipukuli habis-habisan. Ye Junlin di kamar tidak akan mengurus masalah ini lagi. Dia percaya pada kemampuan Lao Jiu untuk menangani urusan. Dan tindak lanjut juga dapat ditangani dengan sangat baik. Setidaknya ketika dia keluar lagi, dia tidak akan melihat noda darah. Junlin, mengapa kamu begitu kuat? Lu Suewen menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Ye Junlin tersenyum, Paman, jangan khawatir, saya cukup kuat sekarang. 6 hari kemudian, saya akan membuat semua orang di keluarga Ye berlutut di depan makam Yunting dan mengaku pengakuan penyesalan, kematian hidup. Hah? Lu Suewen berpikir itu terlalu gila. Tapi pemandangan barusan membuatnya merasakan secercah harapan. Paman dan Bibi, mulai sekarang aku akan mengakui kalian sebagai orang tua asuh. Ayo, Paman dan Bibi, kita akan pindah dulu malam ini. Tidak lama kemudian, Ye Junlin membawa Lu Suewen dan istrinya keluar dari sini. Halamannya benar-benar bersih, tanpa noda darah. Dan saudara Hu telah meninggalkan begitu banyak orang sejak lama, tanpa meninggalkan jejak. Ye Junlin mengatur mereka berdua di malam hari memasuki hotel bintang 5. Ye Junlin akan membeli villa untuk 2 orang tua keesokan harinya. Saat ini, keluarga Ye menerima undangan dari Ye Junlin. Ye Yilong mencibir, Ye Junlin sebenarnya memanggil keluarga Ye kami semua 6 hari kemudian. Dia pergi ke kuburan Lu Yunting untuk membayar nyawanya. Fantastis. Ye Jiansen berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula, Ye Junlin tidak mengerti betapa menakutkannya keluarga Ye sekarang. Haha, kita hanya menunggu selama 6 hari, dan aku merasa senang saat memikirkan ekspresi putus asa Ye Junlin. Ye Donghui dan Ye Sihui tertawa terbahak-bahak. Ye Nanhui lebih berhati-hati dan bertanya, Yilong, apakah kamu yakin Ye Junlin ada di belakang Lao Jiu? Ye Yilong berkata, Paman, saya yakin, hari ini Lao Jiu secara khusus pergi mengunjungi makam Lu Yunting, dan juga pergi ke desa di kota tempat tinggal orang tua Lu Yunting. Dikatakan bahwa dia juga mengalahkan saudara ular lokal Hu. Itu pasti dia, benar. Ye Nanhui mengangguk. Kalau begitu, aku merasa nyaman, tapi berhati-hatilah. Jangan khawatir, Nanhui, aku menghubungi Du Yuseng. Du Yuseng tidak hanya akan datang, tapi dia juga akan memanggil semua orang di jalan untuk menyemangati kita. Ye Jiansen tersenyum sinis, 6 tahun lalu. Ye Junlin, kami dapat menghancurkan reputasimu. 6 tahun kemudian, aku akan memberitahumu betapa mudahnya mengirimmu ke neraka. Keesokan harinya, Ye Junlin menelepon Chen Jingxuan, tetapi Chen Jingxuan ditelepon tersendat dan sepertinya ada sesuatu yang harus dilakukan. Beritahu aku lokasinya, dan aku akan langsung menemuimu.
Ye Junlin berkata dengan tidak sabar, Sushi Western Restaurant di Suhang Center. Chen Jingxuan memberitahu Ye Junlin lokasinya. Ye Junlin berkendara langsung ke Center Suzhou Hangzhou. Saat ini, di restoran sushi, Chen Jingxuan duduk dengan canggung. Di sebelahnya adalah pasangan paruh baya, orang tuanya Chen Wanhua dan Sukin. Duduk di seberangnya adalah seorang pria muda dan pasangan paruh baya. Chen Jingxuan hari ini dipanggil oleh orang tuanya untuk pergi kencan buta. Lagi pula, seperti Ye Junlin, dia akan berusia 30 tahun. Keluarga pasti khawatir. Pria di seberangnya, An Feiyu, memulai bisnisnya sendiri dan sudah bernilai puluhan juta. Keluarganya memiliki 5 properti di Suzhou dan Hangzhou. Untuk kencan buta hari ini, An Feiyu pasti akan menang. Meskipun Chen Jingxuan sangat baik, itu benar-benar tak tertahankan baginya. Begitu pula orang tuanya, jadi selama kencan buta ini, sikap An Feiyu sedikit lebih arogan. Chen Wanhua dan istrinya sangat puas dengan suami mertua ini. Chen tua, jika menurutmu tidak ada masalah, kami akan menyelesaikan masalah ini. Ayah An Feiyu, An Longqi tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ah, baiklah, kurasa hampir sama, Feiyu luar biasa, aku menyukainya." Chen Wanhua dan Sukin masih sangat senang. Faktanya, An Feiyu sangat cocok untuknya dalam semua aspek. Tetapi sosok tiba-tiba muncul di benak Chen Jingxuan. Dia segera menolak, "Tidak, saya pikir saya harus lebih mengerti." "Ah, bukankah ini sudah cukup? Bagaimana lagi saya bisa mengerti?" Ekspresi An Longqi dan An Feiyu segera berubah. "Kami baru mengenal satu sama lain kurang dari sebulan. Ini terlalu cepat." Chen Jingxuan benar-benar tidak setuju. An Feiyu memandang Chen Jingxuan dengan heran dan bertanya, "Hah, tidak bisakah kita bisa saling mengenal terlebih dahulu? Dan kupikir kita sudah cukup mengenal satu sama lain. Lagi pula, kita tidak terlalu muda, dan kita semua akan menikah." Chen Wanhua, An Longqi dan yang lainnya segera mengangguk, "Ya, ya, ya." Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sini. Itu Ye Junlin. Dia meraih lengan Chen Jingxuan dan berkata, "Pergilah, aku ada hubungannya denganmu." Semua orang tercengang, bahkan Chen Jingxuan tertegun. Dia tidak menyangka Ye Junlin begitu cemas dan bahkan meraih lengannya. "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Singkirkan tanganmu." Seorang Long Fei, yang bereaksi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Chen Wanhua dan Sukin juga memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Putri, siapa ini? Apakah dia terlihat familiar?" Chen Jingxuan menjawab tanpa daya, "Orang tua, ini Ye Junlin." Ekspresi Chen Wanhua dan Sukin ganti, "Apa? Kamu Junlin? Aku bilang dia sangat akrab. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa kamu masih berhubungan dengannya?" Jingxuan menjelaskan. Seorang Longqi di sisi yang berlawanan segera bertanya, "Chen tua, apa artinya ini? Apakah Anda akan mengatur agar dua orang pergi kencan buta pada saat yang sama?" Baru kemudian, Ye Junlin menyadari bahwa mereka buta tanggal. Chen Wanhua segera menjelaskan, "Tidak, ini hanya teman sekelasnya. Selain itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Feiyu? Feiyu bernilai puluhan juta, dan dia adalah orang miskin yang baru saja keluar dari penjara. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan Feiyu?" Mendengar ini, wajah An Longqi melembut. Lagi pula, ketika mereka melihat mata Chen Jingxuan, ada yang tidak beres, seolah-olah ada yang tidak beres. An Feiyu juga menghela nafas lega. Dia memandang Ye Junlin dengan tatapan lucu dan berkata sambil tersenyum, "Jingxuan, bukankah teman sekelasmu menganggur? Ada posisi kosong di tim keamanan perusahaan kita. Biarkan dia datang, dia memiliki fisik yang tampan. Tentu saja, demi Jingxuan, apakah kamu ingin datang dengan 6.000 sebulan?" Ye Junlin mengabaikannya.
dan berkata kepada Chen Jingxuan, "Maaf mengganggu kencan butamu." Chen Jingxuan segera menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, ada apa denganmu, ada apa?" "Aku ingin membeli rumah untuk paman dan bibi, jadi aku datang kepadamu secara khusus," kata Ye Junlin. "Jadi aku ingin membeli rumah, kamu masih punya paman dan bibi untuk membeli rumah, hehe." An Longqi dan An Feiyu juga tersenyum menghina. Membeli rumah, dari sudut pandang mereka, Ye Junlin mampu membeli paling banyak kurang dari 100 meter persegi, dan 2 hingga 3 juta yuan terlalu banyak. Dari sudut pandang Chen Wanhua dan istrinya, mereka datang ke Chen Jingxuan karena ingin mendapat diskon dari Chen Jingxuan. Lagi pula, Chen Jingxuan adalah seorang manajer, dan diskon di tangannya cukup kuat. Tahun-tahun ini, karena Chen Jingxuan adalah manajernya, banyak orang datang ke Chen Jingxuan untuk membeli rumah. Hanya ada satu tujuan, diskonnya kuat, dan jauh lebih murah. Bahkan ada yang lebih murah ratusan ribu. Agaknya Ye Junlin datang ke Chen Jingxuan untuk tujuan yang sama. Dimengerti? Apakah kita memandang rendah orang-orang dari Oriental Garden? Chen Jingxuan juga seorang veteran. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, dia mengerti. Yang diinginkan Ye Junlin adalah villa, kalau tidak, saya tidak akan datang kepadanya dan menetap langsung di Oriental Garden. Ye Junlin mengangguk. "Perusahaan kami memiliki apa yang kamu inginkan. Aku akan membawamu ke sana," kata Chen Jingxuan kepada An Longqi dan An Feiyu. "Paman An, bibi, aku akan berurusan dengan teman sekelasku yang membeli rumah terlebih dahulu. Saya akan segera kembali." An Longqi berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kami semua akan pergi bersamamu. Mari kita lihat juga bagaimana lingkungan kerja Anda." "Iya, Jingxuan, ayo pergi dan lihat." An Feiyu sangat bersemangat, dan menatap Ye Junlin dengan tatapan mengejek. Chen Jingxuan pada awalnya tidak setuju, tetapi menatap Ye Junlin untuk meminta pendapatnya. Ye Junlin mengangguk, "Oke, ayo pergi bersama." "Oke, kalau begitu ayo pergi bersama." Saat meninggalkan restoran, An Feiyu sengaja pergi untuk membayar tagihan. Ketika dia kembali, dia tersenyum dan berkata dengan tagihannya, "Ini lebih dari 800 per orang, bahkan tidak 5.000 untuk 6 orang, cukup murah." Chen Wanhua berkata sambil tersenyum, "Xiao An biasanya makan besar, tapi 800 per kapita masih murah." An Feiyu melirik Ye Junlin lagi dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, untuk kebutuhan kerja, setiap makan tidak kurang dari 2.000 per orang, Chen." Wanhua dan istrinya lebih menyukai An Feiyu setelah tiba di tempat parkir bawah tanah. Chen Jingxuan memandang Ye Junlin dan berkata, "Bawa mobilku, aku akan mengantarmu ke sana." "Oke, tidak masalah. Tempat itu tidak asing bagimu." Pada akhirnya, Chen Jingxuan mengemudi bersama orang tuanya dan Ye Junlin, dan An Feiyu mengemudi bersama orang tuanya ke tempat tujuan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka hampir tiba di pinggiran kota. An Longqi dan An Feiyu tertawa, "Sudah hampir aku di pinggiran kota. Saya khawatir saya harus membelinya di sebuah desa di kota." Ibu An Feiyu mencibir dan berkata, "Melihat penampilannya, alangkah baiknya bisa membeli rumah." Tapi setengah jam kemudian, Chen Jingxuan benar-benar berhenti di area villa. "Bukankah Jingxuan sedang membeli rumah? Apa yang kamu lakukan di area villa?" An Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah turun dari mobil. Chen Jingxuan menatapnya dengan heran dan berkata, "Saya di sini untuk membeli villa." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Bersambung.